ya yang pengalaman kita setelah bencana banyak organisasi bekerja, tapi setelah rehab puput, tapi kebutuhan masyarakat seperti air, kebutuhan logistik yang jangka panjang itu dikerjakan oleh PMI. Jadi kita sudah siapkan relawan PMI bekerja setahun. Terima kasih, ini Palmera diminta oleh pemerintah untuk memanage, mengatur semua dengan kerjasama dengan PB. Kita mengatur tentang pengiriman logistik, perbulangan, dan juga pengiriman dan juga penerimaan tempat. Jadi ini kita laksanakan dengan baik. Semua barang-barang yang mau bantuan dikirim itu kita atur di sini dulu, baru ke pesawat yang mana di dahulu, yang mana itu dikelola oleh teman-teman di sini PMI dan kerjasama BNPB, dan menempatkan itu semua di sini fasilitas dan anak-anak orang-orang PMI. Ini penting sekali karena kita dahulukan yang penting. PMI sendiri sudah kirim bermacam-macam sana, termasuk kita kirim yang dari itu termasuk darah dalam kantong darah. Sudah kirim semua rumah sakit di daerah di Banda Aceh, di Bauri, kita kirimkan dari sini. Kalau jadi ada orang dioperasi itu kirim darah dari itu PMI. Upaya untuk menstabilkan keadaan rumah sakit mana-mana seperti itu. Nah, sudah nanti sejarah ini kita hari ini banjir sudah mulai turun, tapi ini pekerjaan kemudian jangka panjang, bagaimana rehabilitasi dan kepastian masyarakat. Karena itu antara lain yang kita kirim mulai besok 60 mobil tangki, 20 Sumatera Barat, 20 untuk memberikan air bersih untuk masyarakat, termasuk penjernihannya ada di mobil itu, penjernihan air. Sekarang juga lagi diusahakan untuk mengirim puluhan ribu kompor gas karena pasir rusak semua orang itu. Walaupun ada beras, bagaimana masalah? PMI akan mengirim juga. Pengalaman kita, ya, yang pengalaman kita setelah bencana banyak organisasi bekerja, tapi setelah rehab puput, tapi kebutuhan masyarakat seperti air, kebutuhan logistik yang jangka panjang itu dikerjakan oleh PMI. Jadi kita sudah siapkan relawan PMI bekerja setahun, setahun bukan 1 minggu, setahun sudah disiapkan. Setelah nanti ada proses seperti penyediaan air bersih. Nah pasti semua di sana sistem air bersih rusak semua. Jadi pipa-pipa pasti ada dan itu bukan instan. Orang tidak bisa hidup tanpa air. Jadi kita kerahkan semua mobil tangki yang ada di sini. Kita punya 200 dan kirim 60 dulu. Kalau dibutuhkan tambah lagi untuk masyarakat bisa stabil. Karena walaupun dia punya beras tapi tidak air, dia tidak bisa makan. Walaupun dia punya apa saja tanpa air bersih bagaimana? Nah, dan itulah antara yang kita lakukan dan juga fasilitas lainnya. Ini jadi kalau katakan ada ribut 1 bulan, kita bekerja setahun. Kita sudah siapkan kerja setahun untuk menjaga kehidupan, stabilitas kehidupan masyarakat di sana. Kita bersama dengan BPBD tentunya dan pemerintah daerah. Tapi pengalaman seperti Merapi itu orangnya pulang kita kerja setahun untuk memfasilitasi masyarakat, membangun
Itulah yang rencana jangka panjang. Jadi kalau cuma lain kerja pendek, kita kerja jangka panjang. Seperti ini. Jadi kita PMI punya pengalaman manajerial bencana. Jadi seperti itu pemerintah meminta PMI mengatur. Namun demikian, ini semua dibutuhkan biaya besar. Antara lain, karena itu kita butuh partisipasi masyarakat. Karena itu bagi yang ingin membantu bisa langsung ke sini. Kalau ada tim kayak berpakaian baru, ya sarung atau makanan, biskuit, apa yang bisa langsung ke sini. Kalau sulit masuk ke sini, di markas PMI di Gatot Subroto kita siap menerima di situ, dan kita akan buka juga gudang sementara di situ sebelum di sini. Jadi masyarakat agar berpartisipasi. Bagi masyarakat yang ingin menyumbang dana, tadi jangka panjang, silakan ke nomor rekening lain juga bisa ya, banyak Pak, ada BRI, BCA, tapi sementara ini dulu agak lama supaya di masyarakat menulis angka ini. Silakan, kita siap menyalurkan. Ini kita siap bukan menerima, menyalurkan ke masyarakat. Dan sejarah prinsip PMI begitu, ya, menyalurkan ke masyarakat. Jadi silakan. Nomor rekening ini kalau mau gampang bisa juga lewat website PMI. Website bank apa saja diterima website PMI. Silakan. Dan ini segera kita usaha. Supaya karena ini operasi setahun. Pak, kira-kira kalkulasinya dalam waktu 1 tahun, ini kan ada 3 titik kalau di Pulau Sumatera, ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, sama Aceh. Nah, dari PMI sendiri udah ada belum perhitungan seperti apa? Ya kira-kira kita operasi itu 20 M per daerah. Jadi kita butuh 60 M kebutuhan dasar itu. Dengan fasilitas PMI sudah ada, seperti mobil tangki kirim 60, besok 20 sudah di sana, tambah lagi 40 dari jauh. Kalau perlu kita datangkan lebih banyak lagi. Jadi ini sumber air ini kalau sulit, jadi kita bawa juga penyernihan air. Kita punya penyernihan air ada 10, jadi kita akan bagi tempat. Nah, ini kebutuhan pokoknya itu sampai makanan. Boleh kasih beras apa air bagaimana? Tapi tanpa kompor bagaimana? Ya kompornya nanti kita siapkan. Biar Pertamina nanti bagi itu pokoknya. Dan kaya silakan masyarakat bawa ke sini, siapkan tiap hari. Hercules Auri akan bawa ke sana. Hari ini tidak ada karena presiden ada di sana, dan juga tentu ada di Tugas. Ya, dan itu ya akan kita lakukan masyarakat. Jika mau tanya, kalau koordinasi sama pemerintah seperti apa ya Pak Jika, dan tanggapannya mungkin soal desakan untuk menjadikan ini bencana nasional, itu seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak? Bagi PMI bencana lo bencana, mau lokal mau nasional kita akan masuk. Waktu tsunami PMI punya seluruh dunia datang. Waktu tsunami itu bencana nasional. Waktu COVID juga begitu. Kalau Anda ingat COVID, operasi terbesar bangkai dilakukan oleh PMI, punya tiap hari support seluruh Indonesia. Jadi soal itu bagi kita bukan soal mau bencana, tak usah ada lokal nasional ya, bencana. Jika artinya jangan terjebak di narasi bencana nasional. Jangan terlalu. Pokoknya PMI mau bencana di kabupaten kita, tapi apalagi ini di provinsi.
nasional itu memang harus ya seperti baru dua bencana nasional, baru tsunami dan COVID. Ya, jangan bukan itu letaknya, bukan dibantu atau tidak. Karena itu pemerintah membantu support tenaga. Presiden datang dan PMI kalau soal kerjasama ini antara contohnya. Mana orang dari PB? Siapa? Dia kerjasama di sini kelola. Teman-teman BNPB banyak sini, tapi manajemennya online-nya semua. PB punya sistem online. Yuk ada barang masuk sini langsung diketahui di Padang, di Medan, langsung dia minta apa dikirim, langsung bisa itu dilakukan di situ. Kita lihat tadi stoknya apa, permintaan apa, kirim hari ini online semuanya. Karena itu manajemennya diserahkan seperti itu. Dan bagi PMI banyak relawan, itu relawan semua yang dilatih. Pak JK, kemudian ini kan tadi Bapak menyinggung soal jangka panjang proses penanggulangan. Kemudian ini ramai juga di medsos soal kayu gelondongan dan dikaitkan dengan illegal logging dan menjadi penyebab. Ya saya kira kedua-duanya benar. Ada pembalakan liar, tapi ada juga kayu-kayu tua penggali foto yang ambruk. Saya kira dua-duanya benar. Pasti dua-duanya benar bahwa banyak kayu-kayu yang sudah tua masuk, tapi benar juga bahwa banyak pembalakan. Untuk rehabilitasinya seperti apa Pak, tanggapan Bapak soal kerusakan ekologis ini? Ya harus penghijauan, cuma satu saja caranya, penghijauan kembali. Mari kita kerja. Nanti kita juga PB punya program penghijauan. Nanti setelah tereda ini kita bersama-sama pemerintah daerah, kita bikin pemetaan yang mana perlu dihijaukan. Kita punya sistem penghijauan. Kalau soal penegakan hukum Pak, soal untuk penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan mungkin Itu urusan pemerintah, itu urusan. Kalau menurut Pak JK gimana itu Pak? PB tidak punya aparat hukum. Kita hanya aparat membantu masyarakat dalam kesulitan. Kemanusiaan, humanit. Tapi kira-kira berapa banyak relawan Pak yang akan dibutuhkan Pak untuk kurang lebih kan selama 1 tahun? Di sana kita relawan semuanya 1,5 juta orang seluruh Indonesia. Saya kira yang kerja di sana, kuliah di TV kan banyak anak-anak relawan PMI kerja, ada banyak. Ya, saya kira dibutuhkan minimum 50.000, 100.000. Karena itu seperti kita 60 kali 3 orang 10 itu sudah 200. Di lapangannya lain lagi yang ngatur di mana airnya, di mana itu saja ratusan, itu hanya 60 tangki yang segera dikirim, sudah berjalan nih, sebagian sudah jalan. Tapi kita bekerja setelah bencana besarnya selesai. Anda kurang berita lagi, tapi kita kerja dengan tenang, diam aja. Mungkin ya, itulah sifat PMI. Terima kasih Pak JK. Ya, sudah. Terima kasih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.